Perang Pajang adalah salah satu konflik penting dalam sejarah Nusantara yang menjadi penanda pergeseran kekuasaan dari Majapahit, kerajaan besar yang memerintah Jawa Timur, ke Pajang, kerajaan yang berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-16. Meskipun Pajang tidak sebesar atau sekuat Majapahit pada puncak kejayaannya, perang ini menjadi bukti bahwa kekuasaan besar Majapahit mulai tergerus. Pada akhir abad ke-15, Majapahit mulai mengalami kemunduran, konflik internal, serangan dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Demak di pesisir utara Jawa, mengancam stabilitas kekaisaran besar ini. Salah satu kekuatan yang kemudian bangkit dari puing-puing kekuasaan Demak adalah Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Pajang berlokasi di daerah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Tengah dan berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Majapahit. Namun, sebelum kita membahas perang ini lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa di balik konflik militer ini terdapat pergeseran kekuatan politik dan agama. Islam, yang sudah mulai menyebar di Jawa pada masa Demak, terus memperkuat posisinya melalui kerajaan-kerajaan seperti Pajang. Sementara Majapahit, dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang kental, berusaha mempertahankan sisa-sisa kejayaannya. Jaka Tingkir, setelah mendirikan Pajang, langsung menyadari bahwa salah satu langkah penting untuk memperkuat kerajaan barunya adalah menguasai wilayah yang masih setia pada Majapahit atau setidaknya memiliki jejak kekuasaan kerajaan tersebut. Di sisi lain, Majapahit sudah dalam posisi yang lemah setelah serangkaian konflik internal dan eksternal. Para adipati yang masih setia kepada Majapahit, termasuk di wilayah pesisir dan pedalaman, mencoba bertahan, namun kekuatan mereka tidak lagi seperti dulu. Perang Pajang ini tidak hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga soal siapa yang akan menjadi kekuatan dominan di Jawa pada saat itu, kerajaan lama yang bertumpu pada kebudayaan Hindu-Buddha, atau kerajaan-kerajaan baru yang membawa semangat Islam dan perdagangan maritim. Perang antara Majapahit dan Pajang sebenarnya terjadi dalam beberapa pertempuran terpisah. Salah satu yang paling terkenal adalah pertempuran di sekitar wilayah Madiun, di mana pasukan Pajang mencoba menaklukkan benteng-benteng yang masih setia kepada Majapahit. Meskipun pasukan Majapahit berusaha bertahan, kekuatan militer Pajang yang didukung oleh penguasa lokal serta perdagangan yang lebih maju membuat pertempuran ini berakhir dengan kekalahan di pihak Majapahit. Jaka Tingkir dengan cerdik menggunakan diplomasi untuk memecah belah para adipati yang masih setia kepada Majapahit. Dia menjanjikan kedudukan dan kekayaan kepada mereka yang bersedia tunduk kepada Pajang, dan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Pajang berhasil memperluas pengaruhnya tanpa harus mengerahkan seluruh kekuatan militer dalam waktu singkat. Perang Pajang ini menandai salah satu pukulan terakhir bagi Majapahit. Pada awal abad ke-16, kekuasaan Majapahit semakin runtuh dan wilayah-wilayah yang dulunya berada di bawah kekuasaannya mulai mengalihkan kesetiaan mereka ke Pajang dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Mataram. Majapahit, yang pada masa kejayaannya menguasai hampir seluruh Nusantara, kini harus mengakui bahwa era mereka sudah berakhir. Kekuasaan Jawa kini bergeser ke Jawa Tengah, dengan Pajang sebagai pemain baru dalam kancah politik dan kekuasaan di Pulau Jawa. Dampak dari perang ini terasa dalam berbagai aspek kehidupan di Jawa. Perpindahan kekuasaan dari Majapahit ke Pajang, dan kemudian ke Mataram, membawa perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan agama. Pajang berhasil mendominasi wilayah-wilayah pedalaman yang sebelumnya dikuasai oleh Majapahit dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan maritim di pesisir utara Jawa. Selain itu, kekuasaan politik yang mulai beralih ke kerajaan-kerajaan Islam di Jawa juga mempercepat proses Islamisasi di wilayah tersebut. Hal ini memberikan pijakan kuat bagi Mataram, kerajaan penerus Pajang, yang kemudian menjadi kekuatan besar di Jawa pada abad-abad berikutnya. Perang Pajang tidak hanya sekadar konflik militer antara dua kerajaan, tetapi juga penanda peralihan zaman. Dari sebuah kerajaan besar bernama Majapahit yang pernah berjaya, ke sebuah era baru yang ditandai oleh kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam seperti Pajang dan Mataram. Ini adalah bab penting dalam sejarah Nusantara yang menunjukkan bahwa perubahan dalam politik, agama, dan ekonomi selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan suatu bangsa. Inilah akhir dari kisah Perang Pajang,
Sebuah perang yang membawa perubahan besar di tanah Jawa dan menandai berakhirnya salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, Majapahit. Apa yang kita pelajari dari sejarah ini adalah bahwa kekuasaan tidak pernah abadi, dan selalu ada kekuatan baru yang muncul menggantikannya.